Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas saudara Nandar yang katanya pengacara, tapi bicara gak pakai bukti. Asal klaim, asal nuduh. Mungkin ini karena kebenciannya kepada kekristenan, semua cara dia gunakan untuk menjelekan Kristen. Baru-baru ini seorang novelis yang bernama Salman Rushdie ditikam oleh seorang pria bernama Hadi Natar, berusia 24 tahun. Kasus penikaman inilah yang digiring opinikan oleh Nandar dan menuduh bahwa pelakunya adalah seorang Kristen, meskipun dalam narasinya dia menggunakan kata oten. Tapi kita tahu yang dia maksud itu adalah Kristen. Mari kita dengarkan sendiri pernyataannya berikut ini. Kita baca dari awal ya, bagi teman-teman yang baru gabung ya. Jadi ini dari Detik Hot ya, Detikcom ini salah satu ini. Salman Rushdie si penghina Nabi ditikam 15 kali. Ya teman-teman, oten-oten ingat pelakunya adalah oten ya. Pelakunya adalah oten. Nah, Anda mau goreng apa lagi nih, Ten? Ini pelakunya adalah oten ya. Oten mau goreng apa lagi nih, oten? Dan oten nggak bisa menggoreng ini karena hal ini dilakukan oleh oten. Nah, jadi oten ini maju kena, mundur kena, saudara. Kasusnya PS itu kalau muslim, wah digoreng habis-habisan. Ente tahu nggak waktu kasusnya MKC digebuki sama Irjen Napoleon Bonaparte itu kan yang dituduh, yang digoreng adalah agamanya. Wah, ini teroris, ini ajaran kadrun dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika PS-nya Kristen, Brigadir Joshua-nya Kristen, kemudian Baradae-nya Kristen, ya Putri Chandra itunya Kristen, oten mau goreng apa? Diam sejuta bahasa, itulah ya. Tidak bersikap objektifnya mereka. Kalau muslim ini harus objektif ya teman-teman ya. Insiden berdarah menimpa penulis. Insiden berdarah menimpa penulis buku The Satanic Parasite atau ayat-ayat setan Salman Rushdie di New York pada Jumat 12 Agustus 2022. Salman Rushdie ditikam hingga 15 kali oleh seseorang nih ya. Karena pelakunya oten dibilangnya seseorang, saudara-saudara yang terkasih. Kita sudah mendengarkan pernyataan atau tuduhan Nandar. Dalam berita online yang dia baca dalam full videonya, tidak mengungkapkan agama dari pelaku. Tapi Nandar terus mengulang-ulang mengatakan bahwa pelakunya oten. Orang ini sebenarnya kurang sehat atau gak waras. Padahal teknologi sudah secanggih ini, informasi sudah gampang diakses, masih juga si Nandar gunakan trik tipuan zaman batunya. Seperti yang kita lihat melalui surat kabar online dailymail.com, di sana kita bisa membaca wawancara ibu dari si penikam dengan wartawan Daily Mail. Ibu yang putus asa dari tersangka seorang simpatisan Iran yang dituduh mencoba membunuh Salman Rushdie, mengungkapkan bagaimana putranya yang dibesarkan di Amerika, melakukan perjalanan selama sebulan ke Timur Tengah dan kembali sebagai seorang fanatik agama. Silvana Fardos mengungkapkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan dailymail.com bahwa dia mengharapkan putranya Hadi Natar untuk kembali dari perjalanan 2018 termotivasi. Tetapi sebaliknya, putranya yang dulu ramah dan kembali menjadi introvert, murung, dan selalu mengunci diri di ruang bawah tanah, menolak untuk berbicara dengan keluarganya selama berbulan-bulan. Fardos mengatakan sejumlah barang yang disita agen FBI dari apartemen bawah tanah putranya, termasuk komputer, PlayStation, buku, pisau, dan alat untuk mengasah pisau. Silvana, seorang Lebanon dan lahir Muslim, mengatakan dia tidak tahu apakah putranya pernah membaca buku Rushdie, tetapi mendeteksi dia menjadi lebih religius sejak perjalanannya ke Timur Tengah. Ditambahkan bahwa putranya mengkritik ibunya karena tidak memberinya pendidikan Muslim yang ketat. Aku hanya tidak percaya dia mampu melakukan sesuatu seperti ini. Dia sangat pendiam, semua orang menyukainya. Seperti yang saya katakan kepada FBI, saya tidak akan repot-repot berbicara dengannya lagi. Dia bertanggung jawab atas tindakannya. Dia dibesarkan dan bersekolah di Cudahy, California, sebelum ibunya menceraikan ayahnya Hasan Natar pada tahun 2004,
Mantan suaminya kembali ke Timur Tengah, sementara dia pindah ke New Jersey untuk memulai awal yang baru. Silvana juga mendeteksi bahwa putranya menjadi lebih religius dan dia mengkritik ibunya karena tidak memberinya pendidikan Muslim yang ketat. Suatu kali dia berdebat dengan saya. Dia menanyakan, mengapa saya mendorongnya untuk mendapatkan pendidikan daripada fokus pada agama. Dia marah karena saya tidak mengenalkannya pada Islam sejak usia muda, tambah Silvana. Saya orang Lebanon tapi saya sudah di sini selama 26 tahun. Saya menjalani kehidupan yang sederhana sebagai seorang ibu tunggal, mencoba untuk menjaga atap di atas kepala kami dan makanan di atas meja untuk anak-anak saya. Saya tidak peduli dengan politik, saya tidak religius. Saya terlahir sebagai seorang Muslim. Saya tidak mendorong anak-anak saya ke dalam agama atau memaksakan apapun pada anak saya. Saya tidak tahu siapapun di Iran, semua keluarga saya ada di sini. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama informasi dari dailymail.com bahwa si penikam Salman Rushdie adalah seorang Muslim. Jadi tidak seperti tuduhan dari Nandar yang asal mangap demi AdSense. Menurut Nandar, Salman Rushdie kena azab. Jika itu azab, kok azabnya telat banget? Padahal Salman Rushdie sudah mencetak buku ayat-ayat setan pada tahun 80-an. Kok sekarang baru azabnya? Jangankan itu, pendeta Mangapul saja yang meninggal karena usia saja dibilang kena azab. Oke teman-teman. Demikian video kita kali ini, Tuhan memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos.